harus turun 8 sampai 15 kilo dalam waktu 1 bulan di 2026. Ini adalah langkah-langkah wajibnya buat teman-teman lakuin supaya bisa mendapatkan hasil ya yang sudah diterapkan ke klien-klien gua, followers kita berumur 50 tahun ke atas. Beliau-beliau ini sibuk-sibuk semua, bukan atlet latar belakangnya, business owner profesional, tapi tetap bisa turunin 8 kilo dan lingkar perutnya mengecil. Lemak visceralnya langsung mulai habis 14 cm. Semua bajunya sekarang jadi longgar. Celananya udah ubah size dalam waktu 1 bulan aja. Ataupun yang lain turun sebanyak 6 kg dalam kurang dari 1 bulan. Lingkar perutnya 19 cm. Ataupun yang laki-laki turun 10 kg. Umur beliau 58 tahun. Trigliserida atau lemak dalam darahnya langsung jadi normal dari awalnya 600 sekarang 80-an. HDL-nya naik. Kolesterol totalnya jadi turun, lingkar perutnya turun 13 cm, ataupun situ lagi turun sebanyak 10 kg, lingkar perutnya 11 cm. Yang lain juga dari Amerika, klien gua itu turun 9 kg dan lingkar perutnya 9 cm. Ataupun kalau kita jalaninnya dalam waktu jangka panjang, 3 bulan turunnya bisa sampai 17 kg nih klien gua. Lingkar perutnya 17 cm. 17 kg lagi yang ini 18 cm lingkar perutnya. Jadi banyak banget, dan juga followers kita yang turunnya 14 kg selama 2 bulan, 45 kg dalam waktu 3 bulanan, 40 kg 3,5 bulan. Jadi banyak banget ya yang udah ngelakuin dan berhasil tanpa ada peptide, Ozempic, Mounjaro, apapun peptide lain yang disuntik-suntik yang kita belum tahu, yang belum BPOM, FDA-nya nggak ada, kita nggak tahu nih kejelasannya. Bahkan ada gugatannya juga di Amerika, pada ngegugat karena terjadi efek sampingnya, terjadi vision loss ya, jadi buta gitu, ataupun ada masalah-masalah lain. Teman-teman bisa lihat masalah dari Ozempic dan kawan-kawannya ya di layar. Dan gue mau jujur, ini itu khusus untuk orang-orang obesitas. Kalau misalnya dia udah fit kayak gue diet kayak gini, ya turunnya nggak banyak karena kadar lemak gue udah 15% kayak gini. Misalnya kalau naik dikit aja kadar lemak gue, turunnya nggak bisa berkilo-kilo. Ini khusus untuk gue zaman dulu. Kadar lemaknya kayak 30% kayak gini nih, berat badan 90-an, yang sekarang 64, 63, perutnya buncit, mukanya cabi, jerawatan. Itu baru cocok. Ya jadi buat teman-teman yang ngalamin sama, ini cocok banget. Jadi orang yang overweight, visceral fatnya tinggi, ditandai dari lingkar perutnya di atas 90 cm ya. Karena ini Kemenkes pun bilang juga, kalau laki-laki di atas 90 cm itu bahaya. Resiko serangan jantung, stroke bakal meningkat. Kalau perempuan di atas 80 cm itu bahaya juga. Dan gue mau kasih disclaimer dulu sebelum ke pembahasan. Turun berat badan sebanyak ini, itu bukan target biasa, teman-teman ya. Itu adalah target yang ekstrim yang kita bisa capai, tapi kita tidak bisa lakukan selamanya. Kalau teman-teman mau biasa-biasa aja targetnya, ya jangan nonton video ini. Tidak akan mengalami penurunan yang cepat lingkar perutnya gitu ya. Atau bahkan sekaligus kita naikin massa otot. Nggak usah nonton video ini. Teman-teman nonton aja video-video yang coach-coach mediocre, yang biasa-biasa aja. Yang turunnya juga biasa-biasa aja. Yang caranya juga setengah-setengah. Dietnya nggak konsisten. Mending nggak usah nonton. Tapi kalau teman-teman mau hasil yang langsung berasa di minggu pertama, turun 3-5 kilo, lingkar perutnya 3-5 cm, tonton video ini. Artinya apa? Artinya teman-teman harus siap untuk mengubah semua lingkungan teman-teman. Lingkungan dari di rumah, di tempat kerja, dan lingkungan-lingkungan lain. Di tempat nongkrong misalnya, atau makan di luar. Tapi ini sementara, karena kita mau berubah ibaratnya. Yang awalnya dulu gendut, penyakitan, sekarang kita mau jadi lebih sehat. Dan lebih ringan, lebih bugar, lingkar perut lebih kecil. Dan teman-teman juga harus siap untuk teman-teman bakalan capek dalam sebulan ini. Teman-teman harus spending energi. Harus ngabisin semua energi yang ada di badan teman-teman. Tapi kalau udah hilang tuh energi, teman-teman bakalan jadi ringan, bakalan lebih sehat. Ya, makan misalnya ngawur dikit juga nggak akan naik, susah naiknya. Gue mau kasih tau dulu, disclaimer terakhir, yang turun itu adalah bukan lemak semuanya, tapi ada berat air yang berlebih dari inflamasi dari karbo ya. Yang kedua dari lemak tubuh kita dan juga dari glikogen. Nah, gimana langkah-langkahnya? Kita langsung bahas aja. Langkah yang pertama, ini wajib banget kita lakuin karena ini adalah makanan yang membuat kita berat badannya naik. Sebenarnya ada banyak banget list makanan yang biasanya gue kasih ke klien-klien gue. Tapi gue kasih tahu sedikit gambaran di video ini ya. Karena targetnya ekstrim maksudnya turunnya banyak. Kita juga harus stop makanannya agak ekstrim juga. Jadi kita akan stop total karbohidrat olahan yang kita makan sehari-hari yang ngebikin kita gendut. Contohnya misalnya mie instan, setiap pagi makannya roti, setiap pagi makannya sereal, karbohidrat olahan lain, setiap pagi makannya gorengan sama kopi manis. Kita mau stop dulu semua itu. Makanan-makanan berbahan dasar tepung lain ya. Contohnya misalnya kue-kue, kue kering, kue basah, kerupuk-kerupuk, emping dan lain-lain kita stop dulu semua. Junk food, ya kentang goreng, apapun yang digoreng, karbohidrat yang digoreng, kita stop dulu. Tapi tenang ya, kita boleh makan yang digoreng. Tapi nanti makan yang lain, nanti gue kasih tahu makan yang mana yang boleh digoreng. Dan juga karbohidrat alami, seperti contohnya buah-buahan manis, kita mau stop dulu. Nasi putih, kita mau stop dulu. Kita mau ganti nanti semua itu, makanan-makanan tadi, dengan makanan yang membakar lemak kita. Nanti gue bahas makanan yang membakar lemak setelah ini ya. Makanan apa lagi yang kita stop? Bumbu-bumbu manis. Mau kecap, saus, mayones. Kalau kita campur tuh ya, bumbu manis dengan lemak, itu bakalan bikin pembuluh darah kita penuh, tensi kita naik. Ini biasanya tuh klien-klien gue ya, dia cerita kalau misalnya dia makan nih, ada lemak, ada kecap, segala macam, di situ dia mulai kena stroke.
Di situ dia mulai kena serangan jantung. Karena apa? Karena pembuluh darahnya penuh lemak dalam darah, trigliserida, penuh sama gula darah, sama karbo. Misalnya dia udah obesitas, apalagi udah ada plaknya, lu tambahin lagi tuh trigliserid sama gula, makin penuh, makin meledak tuh pembuluh darah kita ya. Jadi kita menghindari dulu makanan-makanan yang bumbu manis ini ya di seluruh makanan kita. Ya kalau mau bumbu, kita pakainya garam ataupun rempah-rempah, cabai, itu masih aman. Nah, langkah yang kedua, kita mau mengkonsumsi makanan yang membakar lemak. Jadi kita di piring jangan kita stop aja makanan, tapi kita mau ganti makanannya sama makanan yang menaikkan metabolisme kita. Itu satu, membuat kulit kita jadi semakin sehat, membuat kuku kita jadi tumbuh lagi, lebih kuat lagi. Klien-klien gue yang umurnya 50-60an perempuan, itu kukunya makin kuat lagi testimoninya. Tidur juga makin baik, makin bagus. Teman-teman bisa baca di layar. Ketika kita mengkonsumsi proteinnya tinggi setiap makan, sampai kenyang terus setiap makan. Jadi targetnya gimana proteinnya? Target protein kita 2,5 gram dikalikan berat badan ideal. Misalnya berat badan gue 63, 2,5 kali 63 tuh. Itu adalah berat badan ideal gue, itu adalah minimal proteinnya. Kalau masih kurang, masih lapar, tambah lagi apa? Bukan nasi, bukan mie, bukan misalnya kerupuk, enggak. Tapi yang ditambah adalah dagingnya lagi. Apa aja yang dimakan? Yang pertama, kita bisa makan contohnya ayam, paha ayam filet, ikan salmon, ikan dori. Yang ketiga, misalnya kita bisa makan sapi yang rendah lemak. Tapi jangan juga sapi yang tanpa lemak. Lemak itu fungsinya untuk menggantikan sumber energi kita. Karena sumber energi ada dua. Apa aja teman-teman? Teman-teman masa nggak tahu? Yang pertama, karbohidrat kita nggak makan. Ya karena kita mau defisit kalori yang agresif. Nah, lemak ini fungsinya untuk ngasih energi dan memberikan tekstur rasa yang enak dimakan kita. Oke, jadi lemak wajib. Tapi nggak boleh terlalu banyak ya. Dan kita juga wajib mengkonsumsi garam secukupnya. Oke, kalau teman-teman makannya masih karbo tinggi, kita wajib untuk mengurangi garam, konsumsi garam. Tapi kalau kita lagi nggak makan karbo, lagi diet kayak gini, kita wajib untuk naikin konsumsi garam supaya nanti kita nggak lemes, pusing, keliengan. Nah, langkah yang ketiga, karena kita mau turunnya banyak, kita mau defisit kalorinya agak besar. Artinya apa? Pengeluaran energinya itu harus lebih banyak dibandingkan dengan kita masukin energi. Tapi pengeluarannya itu, energinya itu gapnya gede. Contohnya defisitnya 700 misalnya. Atau 500 sampai 700 lah defisitnya. Atau bahkan 1000. Cuman kita mau defisit tadi yang besar tadi, itu dengan protein yang tinggi sampai kenyang. Ya karena kalau protein itu ada diskon kalori namanya. Jadi 1000 kalori protein, itu 30% dari kalori protein itu totalnya itu kira-kira itu dipakai sebagai energi. Beda halnya misalnya 1000 kalori nasi atau 1000 kalori lemak. Kalau masuk ke tubuh, beda responnya. Jadi yang penting dimasukin aja kalori dari protein yang banyak, itu bakal ada diskon kalori. Nama konsepnya adalah thermogenic effect of food dari protein. Dan defisit kalori yang besar ini bisa dicapai kalau kita tidak melakukan yang namanya cheat meal. Kita nggak boleh nge-cheat sama sekali. Karena biasanya nih kalau kita diet ada cheating, Senin sampai Kamis kita rajin, Jumat sampai Minggu kita cheating, ya biasanya. Nanti totalnya turunnya cuma setengah kilo. Itu yang gue bilang mediocre, yang biasa-biasa aja. Karena apa? Karena kita masih memberikan makanan yang menaikkan tingkat respon dopamin kita tuh sangat-sangat tinggi. Beda halnya kalau makanan-makanan yang sehat, itu respon dopaminnya biasa aja, nggak terlalu tinggi. Seperti kita makan makanan yang naikin gulanya instan. Jadi kita mau lagi terus. Karena enak tuh. Reward atau hadiah di otak kita tuh, itu dibanjirin tuh. Makanya kalau naikin gula, itu dopamin pasti naik. Pasti kita pengen terus makan makanan cookies atau chips itu hadiahnya atau rewardnya di otak kita ya, dopamin namanya. Itu tinggi banget. Dan kita harus ngeriset dulu dopaminnya, harus tidur dulu yang cukup. Pokoknya banyak lah buat kita ngeriset dopamin. Baru kita bisa apa? Baru kita bisa konsisten tuh dari Senin sampai Senin lagi, itu dia terus. Makanya kita wajib stop dulu. Karena kalau kita nggak stop makanan-makanan tadi, dopaminnya rusak di otak kita ya. Ini biologi nih. Nah, langkah yang keempat, kita mau menambahkan tadi ya, supaya kita defisitnya gede, 1000 kalori defisit ya. 1000 kalori yang keluar dari badan kita. Dengan cara apa? Dengan cara langkah kaki kita harus naikin. Steps kita gila-gilaan ya. Yang biasa jalan kaki misalnya kalau cek di HP atau di jam tangan, cuman 1000 langkah setiap hari, 2000 langkah, 3000 atau 5000. Kalau gua sekarang badan gua 15% kayak gini, untuk nge-maintain ya, itu cukup 3000 sampai 5000 cukup. Tapi kalau kita untuk menuju ke 15% kayak gini atau cewek 20% kayak gini, kita menuju ke sana, kita butuh minimal 12.000 sampai 15.000 atau bahkan kayak klien gue 15 kilo ini turunnya itu 20.000 setiap hari. Tapi kita juga nggak bisa nih, langkahnya tinggi, kita mau ganti dengan lari. Jangan. Kalau teman-teman lari atau jogging, nanti stres badannya ketinggian. Nanti malah apa? Nggak turun-turun justru nanti malah, karena stresnya tinggi, badannya itu nganggap itu dalam keadaan bahaya. Gimana keadaan bahayanya? Yang kelima langkahnya, kita nggak bisa tidur yang cukup. Oke, kalau misalnya kita udah kerja stres banyak, duitnya emang banyak, bagus. Tapi kalau misalnya duit banyak, kalau kita stresnya ketinggian, tidurnya jadi nggak tenang. Misalnya nih klien sampai jam 1 pagi, 7 pagi misalnya buka toko Tanah Abang ya misalnya, atau di toko-toko mana lain gitu misalnya. Gimana lu mau bisa turun berat badan? Karena tidurnya kurang. Seketika kita tidurnya kurang, hormon di badan kita ini itu belum sempurna diproduksinya. Jadi cuman kepotong setengah semua, testosteron setengah, pembakar lemak setengah gitu ya.
Ya rata-rata lah, maksudnya bukan angka pasti setengah ya. Estimasinya lu kepotong semua. Hormon leptin ya, hormon kenyang kita juga jadi berantakan. Hormon lapar juga jadi lapar terus, lapar karbo. Jadi itu yang kita wajib perhatiin teman-teman ya. Tidur 7-8 jam itu wajib kalau kita mau habisin sebanyak 8-15 kilo dalam waktu sebulan. Kita misalnya kalau jalannya banyak, kita bisa mendapatkan kalori pembakaran tambahan itu 400-800 kalori atau bahkan 1000 kalori itu cuma jalan doang. Ingat ya, jadi tidur itu wajib cukup karena kalau tidurnya kurang, berat airnya naik, dietnya jadi ogah-ogahan, latihan jadi males, jalan kaki juga jadi males. Nah, langkah yang selanjutnya, kita mau ngelakuin latihan beban 3-4 kali seminggu aja untuk menaikkan massa otot dan metabolisme tubuh kita supaya kita nanti penurunannya tuh tetap konsisten nih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya nanti kita punya organ baru yaitu otot. Jadi kalau cowok jadi makin keren, yang awalnya toketnya berlemak gitu ya, dadanya berlemak, sekarang jadi bidang dadanya. Fokusnya tuh kita nggak usah banyak-banyak variasinya, kita fokusnya latihannya upper body sama lower body, variasi gerakannya 3-4 aja. Yang pasti stimulusnya harus konsisten ya. Konsisten dalam arti latihan 3-4 kali, bebannya harus sesuai, jangan terlalu berat. Nanti cedera. Kalau udah cedera, kita nggak latihan tuh selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gendut lagi nanti. Ya. Nah itulah pentingnya coach. Kalau misalnya gue pasti kasih beban yang sesuai dengan klien-klien gue. Ataupun misalnya dia masih pemula banget, kita nggak mungkin dong siksa variasi gerakan sampai 10. Dan juga pasti targetnya pasti beda. Pasti kita fokusnya untuk ngecilin lingkar perut dulu nih. Ototnya nanti. Kalau udah hilang dulu beratnya 10-15 kilo, lingkarnya dari 100 cm misalnya, turun dulu ke 90 atau ke 85 gitu, baru kita latihan bebannya lebih sering. Karena metabolisme kita kan mulai turun tuh. Tapi latihan beban nanti ototnya muncul lagi kan, punya organ baru kan, nanti metabolismenya naik lagi. Begitu. Penting makanya punya coach juga ya. Nah langkah yang terakhir, ini nggak boleh kita skip. Karena ini adalah fondasi dasar motivasi kita. Yaitu adalah kita wajib punya ukuran lingkar perut, berat badan, dan juga foto tampak depan. Nanti ketika kita udah ngelakuin tadi langkah-langkah tadi, kita mau ukur nih lingkar perutnya gimana. Berat badannya gimana di hari pertama. Nanti kita lakuin seminggu, 2 hari, 3 hari aja. Kalau udah ada penurunan, kita bakalan semakin semangat. Kita bakalan lebih bisa nahan godaan-godaan karena kita bakalan punya badan yang lebih baru. Ya, kalau kita foto-foto misalnya mau pre-wedding, mau foto nikahan atau mau reuni teman-teman zaman dulu ya, kuliah, sekolah gitu misalnya, ketemu teman-teman kerja ataupun ketemu saudara jauh, ya misalnya di luar negeri misalnya saudaranya. Oke, jadi lebih pede dan kita jadi lebih sehat, lingkar perutnya lebih kecil, visceral fat lebih hilang. Dan ini sekali lagi gua mau disclaimer, bukan untuk semua orang. Nggak semua orang harus ngelakuin ini. Ini buat teman-teman yang memang berat badannya susah banget turunnya. Bahkan ya, sampai klien gue itu udah bariatrik, udah Ozempic, udah apa segala macam, peptide apapun, nggak turun-turun. Oke, nggak turun. Tapi setelah ngelakuin cara-cara dari gue, dia langsung turun. Minimal ya itu tadi penurunannya 8-10 kilo atau bahkan 15 kilo kalau dia kasusnya memang dia sangat obesitas ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung atau dibimbing langsung dari gue bakalan bikinin semua dari awal menu makanannya mau di rumah ataupun di luar untuk mencapai target lingkar perut dan berat badan kita. Program latihan itu gimana aja, dari kardionya, dari jalan kakinya, latihan beban, semua gimana aja setiap harinya gue bakalan bikinin itu semua dan kita bakalan monitor setiap hari dan juga kita bakalan ada meeting mingguan untuk nge-review progresnya supaya kita bisa jadi lebih konsisten dan hasilnya lebih terjamin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dimentorin gue langsung, teman-teman bisa hubungi admin coaching Kak Nadia di sini di layar ataupun langsung daftar aja di link di kolom komen ataupun di link di bio profil akun gue.